Puji Tuhan, nama saya Dewi Majiko, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang hamba Tuhan dan disiplin diri. Hamba Tuhan dan disiplin diri. Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan dan disiplin diri. Nah, hamba Tuhan adalah pelayan atau alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan amanat agung. Sedangkan disiplin adalah patuh, dan kita juga perlu tahu bahwa disiplin adalah self control. Artinya melatih diri untuk melakukan sesuatu melalui pengendalian perilaku kita. Ada contoh kalau kita lihat di sini, tidak penting tetapi mendesak, begitupun sebaliknya penting tetapi mendesak. Hal ini harus disiplin. Disiplin itu sangat penting dalam kehidupan kita. Disiplin diri merupakan karakteristik penting bagi pengikut Kristus, terlebih bagi hamba Tuhan. Disiplin juga merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan. Nah, di sini ada dasar-dasar Alkitab mengenai disiplin diri. Yang pertama, kita boleh belajar dari Daniel. Bisa kita lihat dalam Daniel 6 ayat 10, firman Tuhan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya." Di sini Daniel sangat disiplin rohani. Kalau kita lihat, Daniel ini sangat memberi teladan dalam hal disiplin berdoa. Yang kedua, belajar dari Paulus. Rasul Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses karena ia disiplin diri. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, banyak orang mau sukses tapi tidak mau disiplin. Kemudian yang ketiga, belajar dari Yesus. Markus 1 ayat 35, firman Tuhan, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Yesus sendiri memberikan teladan dalam kehidupannya untuk kita, bagaimana kita juga dapat disiplin berdoa. Dari ayat ini kita juga belajar untuk mendisiplinkan diri untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Karena itu, mari kita melatih diri kita untuk berdoa. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang saya jelaskan ini sudah memberi inspirasi bahwa pentingnya disiplin. Nah, mengapa kita harus mendisiplinkan diri? Yang pertama, di sini basic needs, mengontrol need agar tidak menjadi hawa nafsu. Kita lihat beberapa fisiologikal, yaitu kebutuhan fisiologi, yaitu safety, yaitu rasa aman. Kemudian ada love belonging, yaitu dicintai dan mencintai atau memberi kasih sayang. Kemudian ada juga esteem, yaitu penghargaan, self actualization atau aktualitas diri. Kemudian yang kedua, upgrade, yaitu meningkatkan potensi menjadi kecakapan disiplin agar kita cakap dalam melatih diri. Yang ketiga, kualitas dan stabilitas hidup. Stabilitas hidup orang yang disiplin kualitasnya bagus. Sebaliknya, orang yang tidak disiplin kualitasnya tidak bagus. Yang keempat, kualitas dan konsentrasi pelayanan. Ada orang pelayanannya bagus, ada juga tidak. Mengapa? Karena tidak disiplin. Karena itu, apa yang harus disiplin yaitu need. Kemudian yang kelima, kebiasaan rohani. Ada beberapa kebiasaan rohani, yaitu doa harus disiplin, baca Alkitab, beribadah, dan mentalitas kita, terlebih hamba Tuhan harus disiplin. Kita harus belajar juga dari Elisa ketika sedang
menggarap dan dipanggil oleh Elisa, dia tidak menunda tetapi dia disiplin dan patuh dan segera menghampiri Elisa. Kebiasaan kita harus produktif, belajar melakukan sesuatu dengan disiplin diri, pengelolaan waktu, juga bagaimana disiplin waktu. Jangan hanya menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Karena itu, dari materi ini kita belajar bersama bagaimana kita sebagai seorang hamba Tuhan harus disiplin diri. Puji Tuhan, sampai di sini materi yang saya jelaskan mengenai hamba Tuhan dan disiplin diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.